Hai semuanya, video kali ini kita akan melihat rudal-rudal terbaru milik China, yang buat pertahanan Amerika tidak ada artinya. Dengan rudal-rudal ini China dapat mengacak-ngacak pertahanan Amerika dengan mudah. Namun sebelum kita lanjut, bolehkah Mimin meminta sedikit bantuannya, untuk menekan tombol subscribe, dan like video ini. Langit malam di atas Laut Cina Timur tampak tenang, sebuah pesawat pengebom H-6N terbang sendirian menembus awan, mesinnya berdengung seperti predator yang meluncur tak terjangkau, lalu alarm berbunyi, stasiun radar Jepang menyala, layar berkedip merah, sesuatu yang besar baru saja jatuh dari perut pesawat selama 3 detik yang panjang, ia jatuh tanpa suara lalu api pun menyala, rudal itu meraung hidup naik ke stratosfer, melesat menuju cakrawala Pasifik. Operator bergegas, mereka pernah melihat rudal jelajah sebelumnya, mereka telah melihat hipersonik, namun ini berbeda, kata kode tersebut tersaring di setiap headset, JL-1 masuki dunia barat. Selama bertahun-tahun persenjataan nuklir China dapat diprediksi, rudal berbasis darat dalam silo kapal selam yang mengintai dekat pantai, sistem yang kuat tetapi terbatas dan dapat dilacak, yang kurang adalah bagian ketiga dari triad, yaitu pencegah nuklir udara yang kredibel, yang dapat diluncurkan bukan dari silo yang diperkeras atau kapal selam tersembunyi, tetapi dari langit, di mana saja, kapan saja, kesenjangan itu kini telah terisi. JL-1 rudal balistik jarak jauh pertama yang diluncurkan dari udara milik Cina, mengubah pesawat pengebomnya menjadi platform serangan nuklir. Ini bukan sekedar rudal baru, ini adalah poros ketidakpastian yang sepenuhnya baru. Dengan JL-1 Beijing dapat meluncurkan rudal dari langit, di atas Laut Cina Selatan, Gurun Gobi atau Samudra Pasifik terbuka, tidak ada jaringan radar tunggal yang dapat mencakup setiap sudut, tidak ada jaringan pertahanan rudal yang dapat menjamin perlindungan, dan Amerika Serikat yang sudah lama terbiasa mendominasi Liga Udara, penangkal nuklir dengan senjata seperti AGM-86 ALCM, dan sekarang LRSO menghadapi kenyataan yang mengerikan. Cina baru saja menyusul, kedatangan JL-1 tidak berisik namun tenang, diselimuti oleh penerbangan pelatihan rutin, pengamat memperhatikan modifikasi tak biasa pada pesawat pengebom H-6N, yakni rongga perut tersembunyi yang mampu membawa rudal besar secara eksternal. Saat itu analis barat berspekulasi mungkinkah itu kendaraan luncur hipersonik, atau rudal jelajah baru. Namun Beijing tidak pernah mengkonfirmasinya, keheningan itu disengaja. Terobosan sesungguhnya mulai terbentuk di udara. H-6N sendiri merupakan turunan modern dari pesawat Soviet 216 lama, tetapi dengan mesin baru, pengisian bahan bakar dan badan pesawat yang diperkuat. Ia tidak siluman, ia tidak cepat, tetapi jika dipasangkan dengan JL-1 ia tidak harus demikian. Peran pengebom sederhana saja, bawa rudal ke langit, berikan ketinggian dan biarkan gravitasi serta daya dorong mengerjakan sisanya. Dengan meluncurkan dari ketinggian 10.000 meter, JL-1 menghemat bahan bakar yang berharga, memperluas jangkauan serangnya, dan jangkauannya sangat mencengangkan. Perkiraannya JL-1 menempuh jarak 3.500 hingga 5.000 km, bahkan mungkin lebih cukup untuk mengancam Guam, Diego Garcia atau bahkan mencapai tepi benua Amerika Serikat jika diluncurkan dari zona patroli tertentu. Berat sekitar 15 hingga 20 ton tergantung konfigurasi, panjangnya 10 hingga 12 meter, lebih panjang dari kebanyakan rudal jelajah. Muatannya berpotensi berupa hulu ledak nuklir tunggal seberat 150 hingga 300 kiloton. Meskipun beberapa laporan membisikkan kemampuan Murphy dalam varian masa depan, kecepatan, panduan hipersonik, navigasi inersia dengan koreksi satelit yang dirancang untuk bertahan dari gangguan elektronik. Namun yang membuat JL-1 menakutkan bukan hanya jumlahnya, tetapi ketidakpastian yang ditimbulkannya. Tidak seperti rudal berbasis darat yang dapat diawasi oleh satelit, tidak seperti kapal selam yang dapat dilacak dengan sonar, pesawat pengebom dapat lepas landas dari pedalaman, menghilang dari radar dan diluncurkan dari mana saja dalam radius ribuan kilometer. Bayangkan garis waktunya, dua pesawat pengebom H-6N lepas landas dari pangkalan pedalaman dekat Hainan. Pengamat satelit menganggapnya sebagai latihan rutin,
pukul 12.25 pagi pesawat pengebom mengisi bahan bakar di udara. Dengan pengawalan tanker Y-20 mereka terbang ke arah timur menjauhi busur deteksi. Di dekat Laut Cina Timur satu pesawat pengebom mendarat terbang rendah, dan lolos dari jangkauan radar. Yang kedua naik pukul 1.20, pintu perut terbuka, rudal terlepas selama 3 detik itu terjatuh kemudian pengapian. Pukul 1.21 JL-1 melesat ke atas sebuah busur yang menyala melintasi malam. Satelit Amerika mendeteksi peluncuran tersebut, tetapi saat itu sudah terlambat. Dalam waktu 20 menit rudal itu dapat menyerang target ribuan kilometer jauhnya, dan disinilah letak jebakannya. Para jenderal Amerika Serikat berasumsi bahwa pesawat pengebom terlalu rentan, terlalu lambat, dan terlalu mudah terlihat. Namun anggapan itu adalah kesalahan terbesar mereka, karena JL-1 membuat pesawat pengebom itu tidak lagi menjadi kelemahan, tetapi lebih seperti hewan liar. Bayangkan seorang komandan kelompok kapal induk di Laut Filipina, dia tahu tentang pembunuh kapal induk DF-26, dia tahu tentang JL-2 SLBMS, tetapi dia menghitung pertahanan udaranya berdasarkan itu. Yang tidak ia duga adalah rudal balistik jatuh dari langit di atas. Itulah kejeniusan JL-1, ia melewati peta mental pencegahan itu, tidak seharusnya ada namun ini dia. Ketegangan meningkat di Selat Taiwan 2028, kapal induk Amerika bersiaga tinggi, satelit mencari peluncuran DF-41, pemburu kapal selam mengejar kapal selam China melalui Laut Cina Selatan, lalu layar radar menyala bukan dari silo, bukan dari lautan, tetapi dari langit rudal dijatuhkan, dinyalakan dan dinaikkan satu demi satu. JL-1 melesat ke stratosfer, pencegah berebut, kapal perusak Aegis berupaya melakukan serangan di tengah jalan, tetapi JL-1 melaju cepat lebih tinggi dari rudal jelajah dan lebih keras dari hipersonik. Mereka meniru profil balistik membelah umpan saat mereka turun, yang satu melaju ke arah Guam sudut lain untuk Okinawa, yang ketiga melintasi Pasifik lintasannya melengkung ke arah Hawaii. Para komandan terlambat menyadari bahwa ancaman itu tidak datang dari tempat yang mereka lihat, itu datangnya dari atas, dari pembom yang telah kembali ke pangkalan. Pengeboman itu menghancurkan hulu ledak menghantam sasaran, yang diperkuat memerangi pangkalan yang pernah dianggap aman dan dalam klimaks yang berapi-api. Itu ilusi dominasi Amerika Serikat di langit Pasifik runtuh. Ketika debu mereda pelajaran menjadi jelas, JL-1 lebih dari sekedar rudal biasa. Itu bukti bahwa China telah menguasai langit sebagai bagian dari perisai nuklirnya. Secara taktis JL-1 mengejutkan pertahanan musuh dengan cara yang tidak diduga oleh banyak orang. Perisai rudal dirancang untuk melihat ke arah tanah atau memindai lautan untuk mendeteksi gumpalan asap yang naik, namun rudal balistik yang diluncurkan dari udara mengubah sudut serangan sepenuhnya. Ia datang dari atas dari lintasan yang tak terduga, memaksa radar dan mencegat ke posisi yang tidak pernah dimaksudkan untuk mereka tangani. Apa yang dulunya tampak seperti gelembung perlindungan yang aman, tiba-tiba memiliki celah yang cukup lebar, sehingga api nuklir dapat lolos secara strategis. JL-1 melengkapi gambaran yang dibuat selama puluhan tahun. Beijing kini memiliki 3 serangkai nuklir lengkap. Di darat ICBMS DF-41 adalah raksasa jarak jauh yang mampu membawa banyak hulu ledak. Di laut jalan 3 SLBMS meluncurkan rudal dari kapal selam, yang memberikan China kekuatan serangan kedua yang senyap. Dan di udara JL-1, senjata yang membawa armada pembom dari simbolis menjadi strategis. Ketikkan pendapat kalian di kolom komentar. Sekarang mari kita lanjut pembahasan lainnya. Bayangkan kelompok penyerang kapal induk Amerika Serikat, berlayar 400 mil di laut di sebelah timur Taiwan. Itu adalah benteng di laut yang berlapis-lapis dengan kapal perusak, kapal penjelajah dan permata mahkota sebuah kapal induk super bertenaga nuklir. Radarnya menyapu cakrawala yang gelap, sensornya berdenyut seperti detak jantung, percaya diri tidak tertandingi, lalu sebuah objek yang turun dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dalam hitungan detik ia menghilang dari radar, terlalu cepat, terlalu rendah, komputer kapal menjadi kacau. Laksamana berteriak memberi perintah, rudal pertahanan diluncurkan ke angkasa, tetapi yang tidak disadari oleh siapapun, yang belum tertangkap oleh radar apapun, adalah bahwa ini bukanlah serangan tunggal, ini adalah gelombang pertama dari sesuatu yang belum pernah dihadapi Angkatan Laut Amerika Serikat sebelumnya.
Waktu terus berjalan dan mimpi buruk itu adalah YJ-17. Selama puluhan tahun Samudra Pasifik telah menjadi wilayah kekuatan kapal induk Amerika Serikat dari Perang Dunia II melalui Perang Dingin. Hingga saat ini kapal induk Amerika telah berlayar tanpa tertandingi, dan mereka penuh dengan jet. Bayangan mereka menyebarkan dominasi di seluruh Asia. Namun sejarah sedang berubah, di China lahir doktrin yang berbeda. China tidak lagi berusaha menyamai kapal Amerika Serikat, sebaliknya ia berupaya membangun senjata yang dapat menghapus pembawa senjata. Dari persamaan sepenuhnya hadirlah rudal anti kapal hipersonik, dan aerob balistik YJ-17 dan YJ-19 tambahan terbaru pada gudang senjata pembunuh kapal induk milik Cina. Dengan senjata ini China tidak perlu mengendalikan permukaan laut, ia hanya perlu mengendalikan langit di atasnya, dan disinilah letak kejutannya. Rudal-rudal ini tidak hanya tentang jangkauan atau muatan mereka, ini tentang psikologi mereka memberitahu setiap pelaut Amerika Serikat, kalian tidak aman, tidak pada jarak 500 mil, tidak pada jarak 1000 mil, bahkan tidak di balik lapisan pertahanan yang dulu dianggap tak tertembus. Namun seperti halnya setiap senjata, ceritanya bukan hanya pada statistik melainkan pada momen peluncurannya, dan implikasi mengerikan dari penggunaannya. Dalam latihan perang yang dilakukan di dekat Laut Cina Selatan, pesawat pengebom China terbang rendah mendekati ombak, satelit di atas kepala mendeteksi pergerakan mereka, namun bagi para analis Amerika Serikat ini hanyalah patroli rutin, tidak ada yang aneh. Asumsinya pesawat pengebom H-6 ini membawa rudal jelajah, berbahaya ya, tetapi dapat diprediksi, lambat dan dapat dicegat. Namun asumsi itu adalah kesalahan terbesar mereka, karena yang tersembunyi di balik sayap-sayap itu bukanlah rudal jelajah, melainkan senjata hipersonik aerobik YJ-17 dan YJ-19. Tepat pukul 2 pesawat pengebom H-6 mulai terbang, pintu muatan mereka terbuka sedikit. Awak di dalam membisikkan kode konfirmasi. Satu persatu YJ-17 jatuh bebas dari tiang-tiang penyangga. Rudal itu diam selama 2 detik, kemudian dengan suara gemuruh motor roket padatnya menyala. Dalam 10 detik kecepatannya mencapai Mach 5, dalam 30 detik Mach 8, lengkungan ketinggiannya curam lalu membelok rendah mendekati permukaan laut, melesat berkelok-kelok, melompat-lompat seperti batu di atas air. Radar kapal induk tidak melihat apapun, bagi mereka langit cerah. YJ-17 dirancang untuk satu pekerjaan melampaui pertahanan Amerika. Dengan perkiraan jangkauan 1.500 km, rudal ini dapat diluncurkan jauh melampaui jangkauan pesawat dan kapal induk. Hulu ledaknya yang dapat bermanuver, diperkirakan berbobot antara 500 dan 750 kg. Membawa muatan berdaya ledak tinggi atau opsi nuklir pada kecepatan di atas Mach 10, intersepsi hampir mustahil. Versi terbaru dari YJ-17 yaitu YJ-19 bahkan lebih brutal, lebih besar, lebih berat, dengan jangkauan hampir 2000 km. Rudal ini dapat ditembakkan tidak hanya dari pesawat pengebom, tetapi juga dari peluncur darat khusus. Beberapa laporan menunjukkan bahwa rudal ini menggunakan sistem roket 2 tahap, yang memberikan akselerasi luar biasa sebelum meluncur menjadi sprint hipersonik, dengan luncuran rendah bersama-sama, YJ-17 untuk serangan presisi dan cepat dan YJ-19 untuk penghancuran yang mendalam. Grup kapal induk Amerika Serikat yakin sistem pertahanan Aegisnya sudah siap, pencegat rudal standar 6 siap siaga, meriam Gatling CIWS dipersenjatai, pengacau peperangan elektronik berdengung pelan, menunggu. Tapi semua itu tidak penting, tidak melawan Mach 10, tidak melawan rudal yang dapat menukik, berbelok dan mengubah arah di detik terakhir, dan yang lebih buruk Amerika Serikat yakin mereka hanya menghadapi rudal jelajah. Mereka memperkirakan pertempuran yang diukur dalam hitungan menit, namun serangan hipersonik diukur dalam hitungan detik. Ketikan pendapat kalian tentang YJ-17 dan YJ-19 ini. Sekarang mari kita lanjut pembahasan lainnya. Tengah malam jauh di atas Pasifik Barat, satelit peringatan dini Amerika mendeteksi kilatan cahaya.
semburan panas merobek sensor inframerahnya, kecepatan dan kemampuan manuver senjata hipersonik memungkinkan mereka untuk menghindari pertahanan. Beberapa detik kemudian stasiun radar di Guam menangkap sebuah titik samar yang mustahil terlihat, bergerak terlalu cepat jauh lebih cepat daripada rudal jelajah konvensional. Di pusat komando alarm berbunyi, operator bergegas, aliran data berhamburan ke konsol menghasilkan angka-angka yang mustahil, perubahan ketinggian, peningkatan kecepatan, lintasan yang berkelok-kelok, objek itu hilang, objek itu telah lenyap di telan atmosfer, dan di suatu tempat ratusan mil jauhnya sebuah target menanti. Ini bukan fiksi, ini bukan spekulasi, ini adalah dunia peperangan hipersonik, medan perang yang begitu cepat, begitu tak kenal ampun sehingga konsep pertahanan itu sendiri mulai runtuh, dunia di mana kecepatan melampaui kepastian, dan di mana rudal tetap menjadi hantu hingga saat tumbukan. Selama beberapa dekade, Amerika dan Rusia berada di puncak piramida serangan jarak jauh rudal jelajah mereka. Tomahawk kalibre dapat menghancurkan pangkalan udara, meratakan bunker komando atau melumpuhkan armada dari jarak ribuan mil. Mereka adalah alat presisi perang modern, namun mereka memiliki kelemahan yang begitu kentara, sehingga menjadi doktrin prediktabilitas pada kecepatan supersonik. Pihak yang bertahan punya waktu menit, terkadang bahkan jam untuk mengerahkan pesawat tempur, memposisikan ulang kapal dan mengaktifkan perisai rudal mereka. Mematikan ya, tapi bisa ditahan. Cina mempelajari kelemahan ini dengan kesabaran seorang predator. Setiap latihan perang Amerika, setiap serangan Rusia di Suriah atau Ukraina, setiap pelajaran dari pertempuran modern, semuanya dicatat, dibedah dan dianalisis, dan di dalam keheningan laboratoriumnya, China mulai menempa senjata yang dirancang bukan untuk meniru masa lalu, melainkan untuk menghapusnya. Hasilnya adalah rudal jelajah hipersonik CJ-1000, senjata yang tidak hanya terbang lebih cepat daripada apapun yang pernah dikerahkan Amerika atau Rusia. Senjata ini menulis ulang geometri perang itu sendiri, mampu mencapai kecepatan melebihi Mach 8. Rudal ini membela langit dengan kecepatan lebih dari 6.000 mil per jam, bermanuver di tengah penerbangan, merunduk di bawah radar, dan berputar melewati pencegah yang tidak pernah dirancang untuk sesuatu secepat ini, selincah ini dan tak terduga ini. Dan tidak seperti rudal balistik, CJ-1000 tidak hanya melengkung melintasi angkasa pada jalur yang tetap, ia meluncur bergeser, berburu, ia dapat berkelok-kelok melalui lembah, menyusuri permukaan laut atau mengubah arah tanpa peringatan. Bahkan ketika pertahanan menyadari rudal itu akan datang, semuanya sudah terlambat. Pesan di balik rudal ini sangat jelas, tidak ada pangkalan, tidak ada bunker, tidak ada grup kapal induk yang aman. Benteng-benteng Amerika di Pasifik, Guam, Okinawa bahkan Hawaii, kini berada dalam jangkauan senjata yang dirancang untuk menyerang tanpa ampun dan tanpa peringatan. Namun inilah pertanyaan sebenarnya, bagaimana China bisa membangun senjata semacam itu dalam waktu singkat? Dan yang lebih penting apa yang terjadi saat senjata itu diluncurkan? Karena dalam dunia perang hipersonik satu serangan bukan sekedar serangan, itu adalah sinyal bahwa era lama telah berakhir. Sebelum peluncuran, tim cyber China membanjiri jaringan regional dengan gangguan pemadaman komunikasi, menghantam tautan satelit, beberapa radar menampilkan pesawat hantu yang lain gagal total, medan perang elektronik berkabut seperti papan catur yang tertutupi asap. Pada pukul 3.20 di ketinggian 40.000 kaki, satu pengebom melepaskan senjata panjang dan ramping. CJ-1000 tidak seperti rudal yang lebih tua. Rudal itu tidak meluncur maju dengan lembut, rudal itu meraung untuk berakselerasi, ditenagai oleh pendorong padat lalu bertransi menjadi mesin scramjet. Dalam hitungan detik rudal itu melesat melewati Mach 6, Mach 7, Mach 8, rudal itu tidak terbang lurus, rudal itu berkelok-kelok, naik dan miring. Bagi radar rudal itu tampak seperti beberapa hantu, masing-masing dengan lintasan yang tidak pasti. Sistem pertahanan mencoba merespon. Kapal perusak Aegis meluncurkan pencegat SM-6, pertahanan berbasis darat menembakkan rudal Patriot, semua berlomba untuk menemui penyusup, tetapi disinilah letak tipuannya, pencegat tradisional dirancang untuk busur yang dapat diprediksi, rudal balistik naik tinggi dan rudal jelajah terbang rendah, keduanya ia mengiris atmosfer, meluncur dan naik secara tak terduga, pencegah-pencegah itu melesat satu persatu, mereka gagal.
Jangkauan CJ-1000 diperkirakan 2.000 hingga 3.000 km, rudal ini dapat diluncurkan dari udara, truk atau bahkan kapal. Hulu ledaknya yang diperkirakan mencapai 500 kg, dapat berupa hulu ledak konvensional untuk serangan presisi atau nuklir untuk pencegahan strategis, namun senjata sejatinya adalah waktu. Dengan kecepatan Mach 8 rudal ini dapat melampaui jarak 2000 km dalam waktu kurang dari 15 menit, itu berarti pangkalan Amerika Serikat di Jepang atau Guam, dapat diserang bahkan sebelum komandan memastikan apa yang ada di udara. Di Pentagon, para jenderal telah lama percaya bahwa pertahanan berlapis Amerika, satelit, radar dan pencegah akan melindungi pangkalan terdepan mereka. Mereka berasumsi bahwa waktu peringatan akan selalu ada. Asumsi itu sirna begitu CJ-1000 memasuki langit. 4 menit, rudal itu sudah setengah jalan menuju sasarannya. 2 menit para pembela masih berdebat, apakah balistik, apakah jelajah, apa itu? 30 detik rudal itu menukik meluncur setinggi puncak pohon, tak terlihat oleh radar sudut tinggi. 10 detik terlambat rudal menghantam pusat komando pangkalan udara. Ledakannya seperti operasi bedah hulu ledak, meledak dengan akurasi yang sangat tinggi. Bunker-bunker Harden berguncang, menara komunikasi runtuh, jaringan listrik mati. CJ-1000 kedua menghantam landasan pacu, mengukir kawah yang begitu dalam sehingga tak ada jet tempur yang bisa lepas landas. Pangkalan itu lumpuh, pertahanannya dibungkam bukan oleh atrisi melainkan oleh presisi. Bagi pasukan Amerika Serikat yang ditempatkan di Pasifik, ini adalah mimpi buruk yang menjadi kenyataan. Pangkalan-pangkalan yang dulu dianggap aman atau rentan landasan pacu, depot bahan bakar, satelit, semuanya dapat dihapus dalam waktu kurang dari 20 menit. Langit menjadi sunyi, serangan berakhir namun pesannya bergema lebih keras daripada ledakannya. China kini memiliki senjata yang membengkokkan waktu itu sendiri, akibatnya mengungkapkan lebih dari sekedar kehancuran. Ini mengungkapkan pergeseran strategis, penulisan ulang aturan-aturan yang pernah mendefinisikan kekuatan militer.